penutup itu kemudian kita kenal dengan orang yang tidak mengakui atau mengingkari suara nuraninya sendiri. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang mengingkari di ayatina, ayat-ayat kami. Saufa, ini jarang tapi sudah beberapa kali, akan. Fi'il mudhari' itu sendiri mengandung arti akan. Ya'lamu, akan, ia akan mengetahui. Yusalli, ia sedang sholat. Ummi tusalli, ibu sedang sholat. Abi tusalli, ayah sedang sholat. Kalau ditambah sa, akannya lebih jauh. Saya'lamun, mereka akan mengetahui. Kalau saufa lebih jauh lagi. Saufa nusli, kami akan memasukkan. Asla yusli, memasukkan. Au nudkhilu, adkhala yuskhilu. Saufa nusli, kami akan memasukkan him, mereka yang kafir itu, naron, ke dalam neraka. Ulama ini asal dari kata kulun, semua. Kulun, semua. Lalu ketambahan ma zaida, ma yang ma tambahan, ma yang tidak mempunyai arti, tapi fungsinya sebagai penguat. Kulun, semua, menjadi kullama, setiap kali. Kullama, setiap kali, nadijat, hangus. Nadijat itu sendiri berarti matang. Nadija yang doju, jadi matang, terbang, kosong. Jadi kullama nadijat, setiap kali matang atau terkosong atau hangus. Kullama nadijat, setiap kali hangus. Juluduhum, jildun, kulit. Jamaknya juludun, karena orang banyak jadi jamak. Jildun, juludun, kulit-kulit mereka. Kullama nadijat, setiap kali hangus. Juluduhum, kulit-kulit mereka. Mereka ahli neraka. Badalna, kami mengganti. Badalna, kami mengganti. Hum, mereka. Juludan, dengan kulit-kulit. Ghairaha, selainnya. Liyadzuku, supaya mereka merasakan. Dzaqa yadzuku, rasanya. Liyadzuku, supaya mereka merasakan. Al-'adzaba, siksa. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana, adalah azizan, maha perkasa. Jadi siapa saja akan disiksa asal kafir, karena Allah maha perkasa. Diakhiri dengan hakiman, juga maha bijaksana. Apa yang sudah Allah tetapkan
dalam Al-Quran sebagai hukumnya. Semuanya ini adalah hasil kebijaksanaan Allah yang maha bijaksana. Ayat ini supaya ditandai sebagai peringatan buat kita. Ayat-ayat yang penting kembali, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, saufa nusli, kami akan memasukkan mereka naron, ke dalam neraka. Kullama nadijat, setiap kali hangus, juluduhum, kulit-kulit mereka, badalna yubadil, badalna, kami mengganti hum, kepada mereka, julu dan kulit, ghairaha, selainnya. Jadi sesungguhnya fisik ahli neraka sebelum masuk ke dalam neraka itu sudah dipermak oleh Allah, sudah dipermak. Jadi organ fisiknya, organ tubuhnya itu secara keseluruhan dipermak. Termasuk kulitnya ini juga dipertebal oleh Allah, giginya, kulitnya dipertebal, kulitnya dipertebal untuk disesuaikan dengan panasnya api neraka, diperkuat, dipertebal. Kalau kulit orang dunia ini, fisik orang dunia masuk neraka, saat detik sudah habis karena panasnya, tapi disesuaikan sehingga bisa bertahan. Tetapi sekalipun sudah dipermak, disesuaikan, tapi kulit orang ahli neraka juga tidak mampu menahan sengatan panasnya api neraka. Karena itu Allah ganti dengan kulit yang baru lagi. Setiap klop habis, diganti dengan kulit yang baru. Klop habis, diganti kulit yang baru. Maunya apa kok seperti itu Allah? Nah, liyaduku, supaya mereka merasakan azab, siksa. Ayat ini mengandung ijazul ilmi fil Quran, mukjizat ilmu pengetahuan dalam Al-Quran, di mana letak rasa itu pada kulit. Nah, jadi ayat ini mengandung makna mukjizat ilmu pengetahuan dalam Al-Quran yang memberi pengertian, memberitahu bahwa letaknya rasa itu di dalam kulit, di kulit itu. Oleh karena itu yang dibius itu kulitnya itu. Kalau yang di dalam walaupun diapakan tidak terasa. Di sini ada kalimat liyazuku, diganti itu supaya mereka merasakan al-azab, siksa. Innallaha kana azizan hakima. Akhir ayat itu ikut menentukan, gak ngawur Allah mengakhiri. Kalau diakhiri dengan aliman, itu biasanya Allah mengatakan tentang perbuatan. Sekecil sebesar perbuatan yang kamu lakukan dilihat oleh Allah. Kalau diakhiri dengan qadir, kuasa, itu ada hubungannya dengan kekuasaan Allah. Nah, iya, ayat ini diakhiri dengan aziz. Siapapun galak kuat perkasanya, kekuatan yang dimiliki oleh manusia di bumi ini, semuanya nanti akan tidak ada artinya di hadapan Allah. Diakhiri dengan hakim, supaya kita paham bahwa apa yang disampaikan, yang diajarkan Allah ini gak ngawur. Ini yang terbaik, yang paling benar, karena hasil rumusan kebijaksanaan Zat yang maha bijaksana.
walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa 'amilus solihati, wa 'amilu, dan mereka beramal as-solihati, salat. Amal soleh itu apa? Amal yang meliputi amal-amal yang wajib dan amal-amal yang sunnah, baik yang mahdhah maupun yang bersifat muamalah ma'anas. Mahdhah itu langsung dengan Allah. Ibadah mahdhah, ibadah yang langsung kepada Allah, seperti sholat itu langsung, zikir, berdoa itu langsung, baca Al-Quran itu langsung, puasa itu langsung. Dan semuanya ibadah mahdhah itu aturan semuanya harus datangnya berdasarkan wahyu, yaitu Al-Quran atau sunnah atau hadis Rasulullah SAW. Itu yang tidak boleh diakal-akal. Kalau diakal-akal yang tidak tercantum dalam tuntunan ajaran Allah melalui Rasul disebut bid'ah. Bid'ah itu dari asal kata bada'ah, model, suatu amalan yang tidak pernah diajarkan atau dicontohkan oleh Rasulullah itu. Sedangkan bid'ah itu semuanya adalah sesat. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah itu sesat. Ialah karena kita tidak tahu apa yang menjadi kemauan Allah. Ibadah yang bagaimana yang disukai oleh Allah, ibadah yang bagaimana yang tidak disukai Allah, kita tidak tahu. Karena itu menjadi rumus al-aslu fil ibadati haramun. Asal semua ibadah itu haram, haram dilakukan karena kita tidak tahu. Akal tidak bisa. Oleh karena itu kalau dengan akal mengakal-akal rusak ibadah itu. Dan itu telah terbukti dalam dunia peribadatan, dalam dunia ini, di Asia, di Asia Tenggara, di Afrika, kacau. Hingga istilah di Jawa ada Nyi Roro Kidul, ada Dewi Sri. Itu karena dengan akal. Dan ibadah yang ada hubungannya dengan muamalah ma'anas. Yang mahdhah, salat wajib, salat sunnah, rutin. Itu puasa wajib, puasa sunnah rutin, zakat sedekah rutin. Dan ibadah yang ada hubungannya dengan muamalah ma'anas, silaturahim, berbuat baik dengan keluarga, tetangga, lingkungan, menolong, membantu kepada yang membutuhkan, dengan catatan yang dibutuhkan itu sesuai dengan ajaran Allah dan tidak bertentangan dengan ajaran Allah. Contoh, kalau ada orang membutuhkan sesuatu, kalau tidak diberi dia pingsan, seperti orang yang sudah ketagihan narkoba, yang nggak bisa diberi, nggak usah diberi. Yang diberi itu sesuatu, yang diberikan itu sesuatu yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan agama. Sanudkhilu, sanudkhilu, kami akan memasukkan. Kalau dakhala yadkhulu, masuk. Kalau adkhala yudkhilu, yudkhilu, tudkhilu, udkhilu, nudkhilu, memasukkan. Kami akan memasukkan mereka jannatin, jamak surga-surga. Jannatun jamaknya jannatun. Kami akan memasukkan mereka ke dalam
surga. Kok banyak surganya? Ya, sebab di ayat yang lain wa likullin darajatun mimma amilu. Wa likullin, dan bagi masing-masing manusia itu akan mendapatkan darajat, tingkat ketinggian surga itu sesuai dengan tingkat amal solehnya. Jadi jangan surga-surga tajri mengalir min tahtiha, dari bawahnya. Al-anharu, sungai-sungai. Nahrun jamaknya anhar. Jaro yajri, mengalir. Tajri mengalir min tahtiha, dari bawahnya. Al-anharu, sungai-sungai. Khalidina, mereka kekal. Khalidun atau khalidin, sama mereka kekal. Fiha, di dalamnya surga, abadan, selama-lamanya. Jadi orang itu sekali masuk surga sudah tidak akan pernah keluar lagi. Di mana tingkatan surga yang diduduki, dia tidak akan turun lagi juga. Nah, oleh karena itu tingkatan-tingkatan ini harus dirancang mulai sekarang, dengan merancang meningkatkan amal soleh. Wa likullin darajatun mimma amilu. Contoh orang yang sholatnya biasanya sholatnya khusyuk, tapi ada yang sholatnya itu dididik angop, masuk itu disamakan surganya, ya? Kan Allah zalim kan ya. Satu serius, satu nggak serius, itu kalau biasa, nah itu masa disamakan. Jadi karena itu masing-masing bisa merancang sekarang dari semangatnya. Lamanya berapa lama di surga? Kehabisan angka Allah menyebut berapa lama di surga. Miliatan tahun. Hanya Allah singkat dengan kalimat khalidina fiha abadan, kekal di dalamnya abadan, selama-lamanya. Tinggal bagaimana akhirnya, yaitu Allah. Ya ada yang si Agus itu yang menulis buku yang itu berbau sinis itu. Sebenarnya itu karena ada satu ayat mereka akan masuk di dalam surga sampai kapan aku kehendaki. Baik kapan aku kehendaki, sehingga dia menulis buku ternyata akhirat itu tidak kekal. Pakai judulnya kan kayak kecelek gitu. Nah di sini khalidina fiha miliatan tahun. Allah dengan meningkat kekal selama-lamanya. Coba bayangkan saya kita hidup yang sudah seperti ini, bagi yang sudah mencapai 66 tahun. Coba itu yang kaya 60 tahun, 66 tahun itu kan ya, sudah sampai bosan-bosanan lah. Apalagi sampai urip 100 tahun, apalagi sampai 1000 tahun, mangan turu 10 tahun, sampai kepada tingkat kebosanan, apalagi sampai 1 miliar tahun. Sehingga mungkin semuanya kalau seandainya kita seperti itu, mungkin sampai di sini sudah cukup ya Allah, begitu. Oleh karena itu jangan terpengaruh dengan buku-buku model yang seperti itu.